Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kebenaran di dalam hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan Islam menjadi jawaban bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran sejati. Jika Allah sentuh hati seseorang dengan hidayah, maka tak satu pun dapat menolaknya. Hidayah adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hidayah sendiri merupakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Lee Kang-hyun adalah Direktur Samsung Elektronik Indonesia yang menjabat sejak tahun 2003. Ia dilahirkan pada tanggal 16 Juli tahun 1966 di Seoul, Korea Selatan. Pada usia 25 tahun, ia pernah melanjutkan studinya di Hankuk University di Korea Selatan untuk jurusan manajemen ekonomi. Dan pada tahun 2000, ia pun kembali melanjutkan pendidikan untuk gelar S2-nya untuk mendalami ilmu e-commerce di Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1989, ia mengunjungi seorang sahabat penanya yang berasal dari Indonesia. Tepatnya ia berada di Aceh. Ia pun mendapat sambutan yang hangat serta keramahan dari keluarga sahabat penanya itu. Hal itu membuat ia pun betah berlama-lama untuk tinggal di Indonesia. Dan saban tahun, ia pun bertandang ke rumah sahabatnya tersebut. Bahkan ketika sudah kembali ke Korea, ia selalu mengingat kebaikan dan keramahan orang Indonesia yang membuat Lee berniat untuk kembali lagi. Dan ini menjadi awal perkenalannya dengan Islam. Saat itu ia melihat banyak anak-anak yang disekolahkan dan diberi ajaran agama secara gratis oleh ayah dari temannya tersebut. Bahkan ibu dari temannya itu mendirikan sebuah panti asuhan di Aceh. Dan ini menjadi awal mula ketertarikannya dengan Islam. Lalu pada tahun 1994, akhirnya ia pun memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Bertempat di Masjid Agung Sunda Kelapa, ia pun mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan akhirnya ia pun resmi menjadi seorang Muslim. Pada awal mula ia memeluk Islam, terasa baginya cukup berat, terutama saat bulan Ramadan, terkait tradisi minum bagi masyarakat di Korea. Namun, seiring waktu berjalan, hal tersebut tak lagi menjadi sulit karena temannya yang berada di Korea Selatan mulai menghormati keputusannya menjadi seorang Muslim. Dan pada tahun 1991, ia pun diterima bergabung di perusahaan Samsung.
Kemudian pada tahun 1993, perusahaan Samsung mengirimnya untuk bertugas di Indonesia. Dan pada tahun 2003, ia pun resmi menjabat sebagai Vice President Samsung Electronics di Indonesia. Dan di Indonesia pula, ia pun menemukan tambatan hati, diawali saat keluarga angkatnya yang berada di Indonesia memperkenalkan dirinya pada seorang gadis yang bernama Yuliani Sandra, yang kelak akan menjadi istrinya. Saat pertama kali bertemu, mulai tumbuh benih-benih cinta antara keduanya, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menjalin cinta. Lalu pada tahun 1996, mereka pun sepakat untuk memutuskan menikah. Dan kini, Li pun hidup bahagia bersama istri dan ketiga orang anaknya.